Shalom semuanya. Ya, hari ini ada dua kata yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, yaitu berserah dan percaya. Tuhan cuma ingin kita semua menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kita, ada suka, ada duka, ada mungkin kita anggap sebagai musibah, tapi ada juga kesenangan yang terjadi. Dan apapun yang kita lalui itu semua karena Tuhan yang memberikan. Tuhan tahu kesanggupan hati kita, Tuhan tahu kesanggupan diri kita, sehingga Tuhan memberikan setiap hal yang terjadi ke dalam kehidupan kita. Kita percaya itu, amin. Karena itu, apabila dari antara kita semua hari ini mungkin ada yang sedang merasa senang, ada yang merasa sedih, terutama bagi kita semua yang mungkin sedang ada masalah, percaya saja kepada Tuhan, berserah saja kepada Tuhan, sebab Dia adalah satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan, dan Dia adalah penolong yang setia bagi setiap kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
setia bagi setiap hidup kami Tuhan. Dan hanya Kau saja yang dapat kami andalkan. Hanya Kau saja yang dapat kami taruh semua pengharapan dalam hidup. Sebab hanya Kau Yesus. Sama-sama kita katakan, ku perlu Engkau. Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku
Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik buat dia. Sebab Yesus di atas segala-galanya. Dan dia yang maha tinggi mau turun ke dunia ini untuk menebus setiap kita. Jadi sekarang pilihannya cuma dua nih. Mau dunia atau mau Yesus. Saya percaya kita semua mau Yesus, amin. Yang mau boleh tunjuk jarinya. Jangan satu doang, 10-10 ya. Oh ya, asik. Let's go. Lagu yang akan kita bawakan ini menentukan pilihan kita. Apakah kamu masih mau ikut dunia atau kamu mau ikut Yesus? Sama-sama biar ini menjadi pengakuan buat kita. Yang mau katakan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Ini kami Tuhan. Semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap semuanya? Let's go! Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat, dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Berikan sorak-sorai buat kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah. Tidak lagi kita main-main dengan dosa. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari sama-sama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Adalah apa? adalah pilihanku. Sebab dia yang lebih dulu memilih kita sebelum kita memilih dia sekarang. Tidak mau lagi Tuhan kami main-main. Kami mau sepenuhnya hanya bagi-Mu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, Maknai setiap liriknya. ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Come on. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah
Jadi pilih dunia atau Yesus? Pilih siapa? Amin. Silakan duduk semuanya. Wow. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, saya mau sharing dikit nih. Mengenai pilihan ini. Jadi beberapa waktu lalu saya bermain bola. Ya, dan setelah saya bermain bola itu saya udah selesai kumpul sama teman-teman dan kami ngobrol gitu kan ya. Ada satu yang nanya, lu dukung klub mana? Gitu. Oh gue ini gitu. Terus ada satu lagi, kalau lu yang mana? Kalau gue satu ini. Terus kalau aku yang ini gitu misalnya. Dan sampailah ke satu teman ini, dia ditanya, kamu tuh dukung klub mana gitu? Kalau aku tuh ada dua, aku ada tim A dan tim B gitu. Wah gak bisa gitu dong. Kalau misalnya mau dukungnya satu doang. Misalnya tim A sama tim B ini dilawan, kamu pasti dalam hati kecil kamu pasti ada tuh yang kamu mau lebih unggulin gitu ya. Dan abis itu dia jawab, memang aku lebih ke tim A gitu. Mungkin ini lebih relate ke bapak-bapak gitu ya. Atau nanti mungkin istri-istri bisa tanya ke bapaknya yang mungkin fans sepak bola atau mungkin fans basket ya apapun itu ya. Tapi kalau udah ngefans nih, fans sepak bola biasanya tuh ada semboyan gini nih. Misalnya klub yang saya dukung itu warnanya biru ya. Ada semboyan seperti ini, once a blue, always a blue. Itu artinya sekali biru, selamanya biru gitu. Ya kalau misalnya klubnya warna merah ya tinggal diganti aja warnanya gitu. Tapi mungkin yang ada lebih dalam lagi kayak blue still I die itu misalnya. Jadi biru harga mati, biru sampai akhir hidup aku tetap dukung gitu. Dan aku terkagum gitu, bisa ya fans sepak bola segitunya gitu. Karena memang kalau kayak di sport seperti ini gitu, aku ngalamin sendiri juga kayak misalnya ada satu titik yang membuat kita tuh dukung satu klub ini gitu. Dan membuat kita tuh ya nggak bisa diubah aja gitu dari hati kita gitu. Jadi walaupun di dunia ini ada banyak sekali ya, dan mungkin tim yang kita dukung itu nggak juara-juara, kalah mulu dan segala macam, tapi itu nggak bisa kegeser gitu. Dan ini mungkin kita kira sebalik, ini relate seperti kehidupan kita gitu. Mungkin beberapa dari kita dari kecil udah Kristen gitu atau mungkin ikut orang tua. Tapi saya percaya gitu, ada satu momen yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sehingga membuat kita tuh jatuh cinta gitu. Ya, makanya kita semua bisa duduk seperti ini di sini. Dan sekali lagi kalau bukan fans, kita nggak bisa bilang sekali Yesus selamanya Yesus. Jadi kita tanya ke diri kita, apakah kita sudah ngefans dengan Tuhan Yesus? Ketika dunia menawarkan ini, menawarkan itu, apakah kita meragukan Dia? Atau tetap dalam setiap keadaan kita tetap bisa bilang walaupun kita lagi susah, lagi kelimpahan, kuat maupun lemah, kita bisa bilang sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin semuanya. Kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami percaya Tuhan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Sungguh kami terkagum Tuhan. Beri damai kesempatan baru. Isi kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, ku cinta. Mungkin tidak selalu Tuhan kami mengerti apa yang Kau sedang kerjakan dalam hidup kami. Tapi biar kami, pandangan kami Tuhan, hati kami terus memandang padamu. Kami mau terus percaya dan berserah Yesus, sebab jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Terima kasih Tuhan. Pahami apa yang akan terjadi di hati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari sama-sama saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Ini pilihan kami Tuhan, Engkau saja yang di hidup kami. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya.
Ajar kami Tuhan untuk terus berserah Yesus. Hanya padamu Yesus, Kau penyelamatku, Kau bagianku Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Yesus, kami menetapkan hati kami Tuhan, bahwa hanya Kau saja Yesus. Kamu sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pengakuan hati kami, bahwa ketika sekali kami mempercayai Yesus, kami mempercayai Engkau terus kekal selama-lamanya Tuhan. Tapi kami sadar, kami manusia yang lemah, kami tidak sanggup itu Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup kami. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, kami tidak mampu. Karena pesona dunia ini begitu mudahnya menarik hati kami untuk berbalik kepada dunia, tidak kepada Yesus. Tapi hari ini kami diingatkan, Yesus begitu mencintai dan mengasihi kami. Kalau pagi ini kami ada, ini karena cinta-Mu, ini karena kasih-Mu, bukan usaha kami. Untuk Tuhan, kami hanya mau menyerah saja dan hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Silakan Tuhan bebas bertindak sesuka-suka hati Tuhan, bukan sesuka-suka hatiku lagi Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Hari ini bukan soal perkataan, tapi soal kuasa-Mu Tuhan, yang dilepaskan, yang meledak di hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga betul-betul hati kami menyambut hanya Engkau saja dalam hidup kami. Terima kasih, silakan Engkau berfirman kepada setiap kami, kepada diriku Tuhan. Karena aku hanya butuh Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saudara, pujian ini mungkin enak ya kita nyanyi ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Keren ya. Men? Kalau dosen saya dulu, dia bilang sekali GBI, tetap GBI. GBI di bumi, GBI di surga. Keren saudara, ekstrim banget itu ya. Mungkin kita berkata, Pak, saya juga mau Pak, sekali Yesus tetap Yesus. Betul gak? Ada yang gak mau angkat tangan? Gak ada kan? Pak, saya mau Pak, sekali Yesus tetap Yesus. Pak, saya mau tetap pas dengan Tuhan. Saya gak mau sedikit pun meleset, gak mau. 0, berapapun saya gak mau meleset, saya mau 100% pas dengan Tuhan. Betul gak kira-kira Bapak Ibu? Betul kan? Tapi realitanya, kok gak bisa ya Pak? Realitanya hati ini masih kesel. Lihat suami gak pas dengan keinginan hati ini, hatinya masih kesel. Berarti kan kalau hati masih kesel, berarti kan gak pas sama Yesusnya. Betul gak? Udah kesel, masih sakit hati nih Pak.
Susah melupakan perbuatannya Pak, susah Pak, ingat terus. Padahal apa? Kebaikan yang dilakukannya sudah ribuan. Tapi kesalahan satu itu menghapus ribuan kebaikan yang dilakukan loh. Kita mudah mengingat kesalahan orang lain daripada mengingat kebaikan orang lain. Betul gak? Saya juga begitu. Yang saya bilang ngurus AutoGate kan, sampai kemarin masih ada lagi yang datang. Padahal kan sudah berlalu banyak. Beberapa waktu yang lalu dia datang marah-marah gitu saudara. Saya lagi jogging keliling Blok C ini. Dia marah-marah, Jacob yang tadi WL itu yang nyambut dia gitu. Dia marah-marah. Kenapa saya gak dikasih tahu gitu loh. Harusnya kan saya dikasih tahu jauh-jauh hari. Harusnya dikasih selebaran. Selebaran nih. Dibagi kertas gitu loh perumahan. Nih ada AutoGate yang perlu dikumpulin gini. RT sana gak perlu kumpulin apapun. RT sini kok beda. Wah dia marahin sama anak. Saya lihat kan ada orang, saya lagi muter. Saya mampir dong. Saya waktu mampir saudara langsung dia, oh Pak RT ya, Pak RT ya. Langsung nih, oh Pak RT ya, Pak RT ya. Pak kenapa gak dikasih tahu? Saya tanya, Bapak masuk grup gak? Oh, kalau dia bilang sama anak saya gak mau masuk grup kan, itu hak saya. Keren. Saya tanya, Bapak masuk grup? Masuk, dulu lewat Pak RT yang lama saya masuk. Loh saya bilang grup yang dulu gak dihapus loh. Hanya ganti ketua RT-nya aja, berarti kan kamu gak masuk. Diem langsung. Ya udah Pak RT minta maaf Pak RT. Terus udah kan, dia nih dokumen yang perlu dikumpulkan ini, karena sekaligus saya kan gak lengkap. Ya kakaknya gak lengkap, KTP-nya gak lengkap. Itu kan kalau ada kejadian misalnya soal kepolisian kan yang ditanya kan RT dulu. Gimana warga kamu ini? Kan mesti tahu kurang lebih begitu kan. Oh habis itu dia suruh sopirnya. Pak Bapak save aja nomor saya, udah saya masukin ya di grup ya. Iya masukin saja. Beberapa hari yang lalu dia leave grup lagi. Di hati saya kira, entar loh kalau mau ngurus surat lagi gue kagak urus loh. Lewat gitu kan. Tapi saya ingat kan ada seorang ngomong, ngapain lo pusing, biarin aja. Dia mau keluar grup, gak keluar grup, betul hak dia, bukan hak kamu. Ya nanti kan urusannya lain aja. Iya ya, tapi kan lewat. Harusnya kan gak perlu lewat dong. Betul gak? Ya, tapi Pak kesel, Pak sesaat, ya gak perlu. Harusnya kan suami gak perlu kesel sama istri. Kalau kita sudah pas sama Yesus. Teman saya bilang ini, waktu dia ketemu pacarnya aja, baru ketemu pacarnya, hobinya hilang. Kita udah ketemu pacar, hobi kita bilang tetap, sekali hobi tetap hobi. Lu jangan urus ya, kan baru pacar. Ini dia ketemu pacarnya, baru ketemu pacar, hobinya hilang. Lalu dia ketemu Yesus saudara, bukan hobinya hilang lagi, dia kiamat bahasanya. Saya nggak ngerti-ngerti, maksudnya apa sih? Lalu dia cerita, nggak ada sakit hatinya tuh. Waktu usia SD, dia sekolah di kota yang lain gitu. Jadi ngekos tapi ada pembimbingnya, kurang lebih begitu ya. Lalu orang tuanya mengunjungi dia gitu. Lalu dia nangis-nangis mau pulang, namanya baru usia berapa tahun kan. Mau pulang sama orang tua gitu. Orang tuanya gak kasih. Lalu pemilik kosnya yang jadi pembimbingnya itu seret dia gitu loh. Lalu saya tanya, Bapak sakit hati gak sama papa? Enggak. Waduh, beda amat. Harusnya kan anak kecil mau ikut papa mamanya pulang kan ke kampungnya. Lalu orang tuanya gak mau, saudara, lalu dipukul, disiplin sama pemilik kosnya. Sakit hati dong sama orang tuanya kan. Papa mama jahat nih, betul gak? Kok saya dibiarin, kok usia SMP saya sudah disekolahkan di luar kota, kok saya gak diperhatikan? Pasti sakit hati kan, ini enggak loh. Tapi saudara terus saya bilang Tuhan, saya juga mau ketemu Tuhan kiamat. Habis punah, enggak ada lagi akunya, enggak ada lagi egonya, kan enak banget. Mau istri jungkir balik, mau istri nyanyi dari terbitnya matahari sampai terbit lagi. Kan?
kan gak keganggu. Mau anak-anak gimana pun harusnya kan tidak terganggu. Mau jemaat gimana pun kan gak terganggu. Mau warga RT 23 mau gimana pun kan gak terganggu harusnya. Harusnya gitu kan. Tapi kok masih terganggu. Berarti kan masih ada apa? Ada penghuni lainnya kata Bro Yohanes. Yang nyempil di jiwanya nih. Ada yang gak benarnya nih kan. Lagu yang tadi kan lagu yang ketiga tadi kan. Udah, saya tidak mau kompromi lagi, saya tidak mau lagi ikutin pesona dunia gitu. Mulut kita ngomong gitu, tapi realitanya. Minggu yang lalu di Hotel Jakarta Selatan digerebek kan 50 laki-laki. Mereka pesta homoseksual, gay. 50 laki-laki loh. Yang jemputnya siapa? Para istri. Gimana? Berarti kan dia punya istri. Tapi dia punya juga simpanan yang lain kan. Ini namanya bisek itu loh. Sejenis bisa, lawan jenis bisa. Coba tanya satu-satu mereka. Mereka mau gak begitu? Mau gak kira-kira? Ada gak orang Kristen di situ? Ada gak dari 50 orang? Ada gak? Sis? Gak ada? Wah ini pro Kristen ini. Enggak Pak, orang Kristen mah baik-baik, enggak ada homoseksual. Siapa enggak ada? Di negara-negara yang sudah melegalkan LGBT ya, pernikahan sejenis itu kan Thailand barusan kan. Mereka sudah melegalkan LGBT, tapi kemarin mereka baru melegalkan pernikahan sejenisnya. Itu ratusan pasang, saudara, mereka diberkati. Ada artis, ada tentara. Makanya Donald Trump kan mau pensiunkan atau mau pecatkan yang transgender tentara-tentaranya. Karena berapa banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan buat mereka. Tapi tanya kok pribadi mereka, mau gak gitu? Enggak. Tapi kok bisa terjebak? Yang punya istri loh. Kok gak puas sama istrinya? Kok ya sama yang sejenis? Ayo. Itulah dunia. Kita mesti melek. Wah mereka jahat, saya baik. Lu sama aja kok kita di hadapan Tuhan. Kalau kita masih khawatir. Coba. Dari puluhan tahun yang kita ceritakan kekhawatiran kita. Terus khawatir gak punya duit lah. Ya banyakan gitu kan. Khawatir hari esok lah. Khawatir bulan depan lagi mana. Nanti mau lebaran lagi ya liburannya kemana. Banyak kan. Kita berkata, Pak wajar orang hidup masih khawatir. Siapa bilang? Tuhan aja ngomong, jangan kamu khawatir dan berkata. Berarti apa? Kalau Tuhan ngomong jangan kamu khawatir, berarti tidak sesuai, gak pasang dengan Tuhan. Betul gak? Kalau kita pas dengan Tuhan ada gak khawatir? Enggak. Kita dijagai Tuhan sempurna kok. Dia ada di dalam kita, tapi kok masih ada? Berarti kan ada yang gak beres ini dalam diri kita. Masih takut. Kemarin ada yang cerita di persekutuan takut pesawat. Waduh. Ada bos gede yang saya kenal saudara, dia gak pernah lagi naik pesawat. Karena dia takut waktu pesawatnya, satu kali dia naik pesawatnya yang gini, goyang. Habis itu dia ambil keputusan, saya gak mau lagi naik pesawat. Jadi kalau dia pergi kemanapun saudara, dia naik bus atau mobil pribadi pakai sopir. Jadi kalau ke Bali, dia rela-relanya saudara sampai ke Banyuwangi. Sekarang udah enak kan tolnya, udah mungkin sudah sampai Probolinggo ya. Udah enakan lah gitu loh. Kalau enggak, waduh. Saudara, dari Surabaya ke tempat penyeberangannya aja itu berapa jam karena sempit kan. Truk semua, kontainer semua gitu saudara. Waktu kami ke sana saya bilang, Jack, papa yang bawa deh nih. Karena kalau kamu bawa gak nyampe nanti. Nungguin truk satu, nungguin kontainernya. Ada truk masuk lagi, nyelip lagi. Tapi dia rela. Sampai jauh-jauh pun rela. Kenapa? Itu kan namanya trauma. Ada yang trauma dengan banjir? Hah? Jusra? Hah? Jumat yang kemarin kan hujan tuh jam 1:30 kurang lebih ya. Karena kami ngobrol malam itu sampai jam 12-an, habis itu tidur saya masih, wah ini hujannya gede banget. Di grup RT udah sibuk.
siapin bak penampung, bukan, siapin apa? Tempat ini namanya. Ya, kapal itu loh. Perahu karet siapin. Ada sampai nggak tidur. Puji Tuhan hujannya 1 jam lebih gitu kan ya. Coba hujan sampai pagi lagi, balik lagi ke malam Sincia. Sekonyong, konyong. Tapi kalau engkau trauma, berarti ada yang gak beres dalam hidupmu. Jadi kita harus mengakui sebenarnya kita ini dalam keadaan baik atau tidak baik. Tidak baik. Cuman kita ditutupi dengan konsep rohani, ya Pak kan gak boleh khawatir, ya udahlah. Kan Pak kan gak boleh marah, ya udahlah. Itu kita tutupin sedemikian rupa. Ya setannya ngumpet. Setannya ngumpet. Trauma masa lalu. Banyak kalau diceritakan tentang trauma-trauma itu kan ya. Banyak sekali orang mengalami trauma-trauma masa lalu. Harusnya itu kan tidak ada kalau kita ketemu Yesus. Kalau kita pas sama Yesus kan semuanya bubar. Betul gak? Mau setan apa? Jenderalnya aja Lucifer kan bubar sama Tuhan. Harusnya gitu loh. Tapi faktanya kok enggak. Nyatanya kok enggak. Di kamar ada kenampakan aja kita udah merinding. Gak jadi mandi loh. Serem. Harusnya saudara, setan lihat kita, dia yang gak jadi deh, ngeri gue. Gue tahu siapa di dalam dia. Harusnya kan begitu. Jadi kan kita ini harusnya jadi orang-orang yang bebas banget saudara. Saudara mau lewat kuburan, saudara mau kemana pun saudara takut gak? Hah? Enggak takut kan? Tetangga matinya bunuh diri, gantung diri, saudara takut? Nah kalau dulu saya takut banget. Tetangga matinya padahal udah tua gitu ya. Tapi orang tua bilang, kalau sebelum maghrib pulang ya. Wah kalau lewat rumah dia lari. Kenapa? Karena rohnya masih ada di rumah. Kan tunggu sampai 40 hari, 100 hari, 1 tahun makin jauh. Dibego-begoin, jadi takut. Itu kan kita belum merdeka. Betul gak? Maka saya bilang setiap kita pasti mau kok. Aku tidak mau tergoda dengan pesona dunia ini, aku gak mau. Keindahan dunia ini apapun gak mempengaruhi aku apa. Tetap Yesus satu-satunya dalam diriku. Ya, saya nggak usah ngomong dosa-dosa atau hal-hal yang lahiriah lah. Tapi dalam diri hati kita kan banyak. Sebagai anak. Pasti kamu inginkan hormati orang tua. Betul gak? Sayang sama orang tua. Tapi kok realitanya. Kalau papa ngomong, mama ngomong. Wah banyak kesel gitu loh. Banyak mau nyaut terus gitu. Spontan aja. Berarti kan gak beres. Dibilangin gak bisa. Dibilangin gak nurut. Sampai orang tua bilang. Pak waktu kecil nurut pak. Tapi udah masuk masa remaja, mulai pemberontakannya muncul. Apalagi kalau udah kerja sendiri, udah punya duit sendiri, waduh Pak. Sampai satu orang tua bilang, gak bisa Pak. Gak bisa lagi dinasehati. Kan berarti kan gak ada yang gak beres gitu. Padahal kan Tuhan berkata apa? Kalau anak itu memerdekakan kamu, kalau kebenaran itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka, benar-benar merdeka. Kalau benar-benar merdeka kan gak ada lagi yang mengikat kita apapun. Makanya tadi si Jack berkata hidup ini ada pilihan. Saudara, sebenarnya hidup ini gak ada pilihan. Karena kita punya konsep ada pilihan, kita lebih cenderung memilih yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya hidup ini gak ada pilihan. Karena apa? Kalau ada pilihan, Tuhan gak akan bilang gini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Hidup ini mutlak. Mutlak kalau kita masa depan. Mau gak kita dipilih Tuhan jadi kekasihnya? Susah loh Tuhan dapetin kita, susah. Susah Tuhan dapetin saya, ini susah. Ya. Isi ngingetin, jangan diam terus. Ngomong. Ya mau ngomong, tapi susah keluarnya kan. Itu bisa ketahan gitu loh. Dia kan gak beres. Kenapa?
mulai masuk lagi, lah enak mendingan diem, enak mendingan gak ngomong, biar aja aku yang alami sendiri kan enak. Ntar ngomong salah lagi, ntar ngomong salah lagi. Kita mulai berpikir ke sana kan, salah lagi. Gak usah pusing salah Bapak Ibu. Yang penting apa? Sang kebenaran ada dalam diri kita. Belum lagi kita masuk dengan hal-hal yang lebih dalam lagi, kita melihat penyakit misalnya. Coba saudara kalau cek ke dokter, saudara yang diabetes, ya, yang gula tinggi atau darah tinggi, stroke, saudara jantung ya, ini penyakit-penyakit ini. Dokter selalu tanya, orang tua kamu mengalami enggak? Betul? Ya, kan ini perawat kan dulu kan? Betul enggak? Ibu perawat. Ada keturunannya enggak? Selalu kan? Ditanya. Betul enggak Victor? Ditanya kan? Iya, kungkung saya matinya jantung. Papa saya matinya jantung juga, serangan jantung maksudnya. Koko saya baru usia 3 bulan matinya serangan jantung juga. Wah, saya kena juga ya. Ayo. Kok bisa ada yang itu? Kok bisa ada penyakit keturunan? Kok bisa ada kutuk keturunan? Belum lagi kita masuk apa? Miskin. Kita sih dengar Yesus datang memberi hidup supaya apa? Supaya mereka hidupnya berkelimpahan. Berarti kan di dalam Yesus berkelimpahan kan? Betul gak? Tapi Pak realitanya, saya gak pernah kelimpahan. Saya kurang terus. Makanya orang bisa terlibat apa? Pinjol. Sampai benjol. Betul kan? Pinjol itu kan mengerikan sekali. Gampang kan dapatnya. Gampang gak Opung? Tinggal kasih KTP. Dapat. Tapi tahu bayar bunganya per harinya? Waduh. Sekalipun dia legal, itu kan kayak rentenir aja, sama aja. Hanya dibungkusin ada hukumnya aja, yang legal ya, yang ada badan hukumnya. Tapi mencekik orang yang minjam. Pinjamnya 100.000, nanti bayarnya 300.000. Butuhnya 100.000, harus bayar 300.000, kan terus akhirnya Pak saya juga gak mau begitu Pak. Masa miskin terus? Masa susah terus? Masa minta-minta terus? Itu kan ada roh pengemis nanti dalam diri kita. Kalau ada roh pengemis dalam diri kita, bagaimana kita bisa menikmati anugerah cinta kasih Tuhan? Gak bisa. Roh pengemis itu punya mental hanya untuk meminta. Tidak akan pernah memberi. Padahal di dalam orang kelimpahan yang ada hanya memberi. Hanya memberi. Yesus kan memberi itu kasih kan. Tapi kalau kita mentalnya pengemis, wah. Sudah kaya raya pun, sudah kelimpahan pun. Kalau ini mental masih ada, setan pengemisnya masih ada, setan miskin masih ada, kita nggak bisa nikmati kok. Jangan berpikir orang kaya bisa nikmati Bapak Ibu, enggak. Berarti ada yang enggak beres nih. Belum lagi apa? Masuk lagi lebih dalam keluarga. Kutuk perceraian. Kungkung kita cerai. Mama, papa kita juga cerai. Lihat aja. Saya alami. Yang papa mamanya nggak cerai aja, saya lihat ada keluarga anaknya cerai. Kok masuknya dari mana? Papa mamanya nggak cerai. Ternyata dari mana? Dari kungkungnya yang cerai. Kan kurang ajar banget kan? Kurang ajar kan setan kan? Ada nggak yang mau menikah tujuannya cerai? Nggak ada kan? Ada? Matthew? Nggak kan? Sekali dia ya tetap dia kan? Dong. Nggak usah ditambah sampai maut memisahkan kita, nggak ada. Belum apa-apa sudah maut memisahkan, nggak ada. Banyak sekali kan, kutuk perceraian terus terjadi, kutuk perselingkuhan terus terjadi. Ya, kutuk penyakit tadi saudara, kutuk kematian muda. Saudara jangan anggap remeh. Kemarin baru aja seseorang ngomong, ya cerita.
anaknya itu kerjanya mantap sekali, dia pegang IT 3 negara. Tapi usia 30-an meninggal dunia. Kenapa? Dia balik hidupnya. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Jadi dia kerja itu malam sampai subuh, dia tidur itu pagi. Mungkin kita bilang, kan sama aja Pak. Sekarang kita pagi Pak di sini. Di Amerika, apa? Malam kan? Kan sama aja Pak. Tubuh kita enggak dong. Misalnya, tubuh kan kita tahu. Jiwa kita kan merasakan, oh ini lagi siang. Jiwa kita yang merasakan kan. Tubuh kita merasakan, ini lagi malam. Jadi jangan. Tapi orang tuanya santai aja ngomongnya. Pekerja keras, usia 30-an meninggal dunia. Karena apa? Ya kesehatannya. Karena jangan main-main. Berarti kan ada kutuk mati muda. Apalagi banyak hal kalau kita mau bahas itu. Banyak hal. Yang harusnya ini tidak ada. Yang harusnya ini tidak ada. Yang harusnya ini tidak ada. Belum lagi ikatan-ikatan kepercayaan lama kita. Ya. Kita udah jadi Kristen kan. Karena papa mama kita Kristen. Tapi nenek kakek kita, moyang-moyang kita di atas. Ternyata moyang-moyang kita ada perjanjian darah dengan setan. Kita kan gak tahu. Sebagai anak kan, kok saya yang dapat warisannya? Ada loh. Yang namanya perjanjian darah dengan setan, tumbalnya apa? Tumbalnya biasanya. Ganti ruginya apa? Apa? Nyawa. Darah. Perjanjian dengan darah, bayarnya darah. Kematian. Kita kan tiba-tiba itu mati, tiba-tiba itu ya sekonyong-konyong penyakitnya sangat mengerikan gitu. Ya. Nah, kalau kita nggak masuk di perkara roh, kalau kita nggak masuk di dunia roh Bapak Ibu, kita bahas hal-hal lahirianya aja, kita nggak tahu, nggak ngerti kan? Enggak. Tapi kalau kita masuk perkara roh Bapak Ibu, kita bisa melihat. Tuhan kasih instrumen-instrumen buat kita. Tuhan kasih peralatan-peralatan buat kita yang namanya karunia roh. Karunia roh itu kita butuhkan karena kita manusia roh. Semua kita butuh. Nah, saudara, kita bersyukur teman-teman kita yang mengobarkan karunia roh. Ayo kita manfaatin mereka apa? Untuk menolong saya, untuk menolong kita. Tolong saya ya. Kenapa saya ini khawatir? Ada apa ini? Kenapa ya anak saya pacarannya baik, bagus. Oh tiba-tiba cerai. Tiba-tiba anak saya selingkuh. Tiba-tiba menantu saya selingkuh. Gitu. Kenapa ya? Tiba-tiba anak saya terikat dengan narkoba. Tiba-tiba anak saya terikat dengan ini. Dia mau keluar tapi gak bisa. Ini manifestasinya. Sekarang ayo perkara rohnya apa? Ini perlu, penting. Ingat kita ini manusia roh. Ya. Jiwa penting gak? Penting. Tubuh penting gak? Penting. Tapi itu lebih mudah mendeteknya. Tubuh saudara kan lebih mudah mendeteknya. Betul gak? Saudara tiba-tiba misalnya, kok mata gelap. Saudara gak usah dokter deh. Itu apa William namanya? Tiba-tiba mata gelap. Apa? Darah rendah kan? Langsung bisa kedetek kan? Gak usah tanya Victor. Kok Vic gimana Vic? Oh dicek dulu ya. Oh bawahnya cuma 60. Kamu darahnya rendah gitu. Kamu masih makan ini, minum ini gitu. Gampang kan? Mendetek tubuh tuh gampang. Masuk ke jiwa lebih agak susah. Tapi kan tahu kan, loh kok kenapa ya saya sedih ya? Ya mungkin kita tahu ada keinginan saya yang tidak tercapai lebih mudah. Tapi masuk perkara roh. Sebenarnya perkara roh pun hal yang sama kok. Masalahnya apa? Kita tidak mau yang namanya sudah masuk perkara roh. Kenapa? Ada penghalangnya. Tapi hari ini kita sadar kita manusia roh. Kita mau masuk di dalam perkara rohnya apa? Ketika perkara rohnya bebas, kita lepas Bapak Ibu. Ya, dari ikatan-ikatan tipuan setan iblis Bapak Ibu. Itu enak sekali. Enak sekali, jiwanya langsung terdampak, tubuhnya juga langsung terdampak.
Tiba-tiba penyakitnya sembuh. Kenapa? Setannya keluar. Betul? Coba orang yang digirasa, yang dirasuk setan, berapa banyak setannya? Berapa banyak? Nggak tahu. Ya udah, nggak tahu. 2000 Pak, masuknya di 2000 babi. Kalau satu babi masuknya 2 setan? Masuk 5 setan? Udah Pak, jangan rumit Pak. Ya udah, yang nggak tahu tuh nggak usah ya. Tapi kira-kira saking banyaknya setan yang menguasai dia. Dia telanjang, diikat sama rantai apapun, lepas. Saking banyak setannya. Tapi waktu ketemu Yesus, mohon izin kan, boleh nggak kami keluar? Konsep gereja, jangan ngobrol sama setan. Setan ngobrol sama Yesus, lihat. Mohon izin ya, di situ ada babi. Boleh nggak kami masuk? Ya. Yang ngerugi peternak babi kan. Masuk jurang 2000. Betul nggak? Kalau masuk pasar 2000 untung. Masuk jurang 2000. Ketika dilepaskan dari setan legion yang begitu banyaknya, saudara, dia bersuka cita. Dia nggak tahu selanjutnya. Tapi artinya apa? Harusnya kita seperti itu. Ketemu Yesus, mau berapa ribu pun setan dalam diri kita, lepas, bebas. Nggak ada yang seperti itu. Amin. Mari kita melihat 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, kita baca dulu versi terjemahan barunya. Nanti setelah itu kita akan lihat FAYH-nya. Ya, biar lebih simpel, lebih kita mudah mengerti apa yang dimaksudkan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sama-sama. Sebab kamu tahu, perhatikan, sebab kamu tahu. Tidak ada alasan lagi kita berkata, saya tidak tahu Pak. Enggak ada. Kalau kita punya alasan, saya tidak tahu Pak, berarti apa? Kita mengeraskan hati kita. Kita tidak membuka hati kita untuk kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita membuka hati kita untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita, Tuhan terobos Bapak Ibu. Karena dikatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kemenangan. Ketika seseorang berbalik hatinya kepada Tuhan, cukup aja kita berbalik kepada Tuhan. Aku hanya mau Engkau. Aku enggak mau yang dijelaskan tadi, yang begitu banyak aku enggak mau. Ada kutuk penyakit ini, kutuk keturunan, ada kutuk perceraian, ada kutuk kemiskinan, ada kutuk kegagalan, ada kutuk ketakutan. Aku enggak mau Tuhan. Aku enggak mau. Saudara, kalau saudara ada di bawah kutuk kegagalan, coba lakukan apa aja gagal. Lakukan apa aja gagal. Bukan persoalan gagal, tapi kalau berulang-ulang terus gagal, perlu diperhatikan dong. Ya, apa yang salah di sini? Ini perkara roh. Lanjut. Bahwa apa yang kita tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Perhatikan, kamu telah ditebus. Kata telah itu berarti apa? Sudah. Makanya satu-satunya yang menulis kata sudah selesai itu adalah Rasul Yohanes. Tulisan Rasul Yohanes itu simple. Kalau saudara baru pertama kali baca Alkitab, saudara baca aja Injil Yohanes itu simple dia. Mudah sekali. Matius sama Lukas menjelaskan tentang silsilah Tuhan Yesus. Ribet, panjang, lebar. Tapi Yohanes itu simple. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Simple ya. Itu aja. Firman itu adalah Allah. Ya. Berarti apa? Yesus itu adalah Allah. Simple banget kan. Kamu telah, ingetin, saya sudah telah ditebus kok. Kok masih ada begini? Saya gak mau terima dong. Ya. Persoalannya apa? Ketika dokter tanya, ada nggak keturunan kamu
yang kena stroke, yang darah tinggi? Ada. Memang ada realnya. Tapi apa? Di dalam dirimu berkata, aku tidak terima. Karena apa? Aku hanya terima darah Tuhan Yesus. Aku tidak terima darah tinggi, aku tidak terima darah rendah, aku hanya terima darah Yesus. Udah. Ya. Yang telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup kita yang sia-sia, yang kompromi dengan dunia ini, yang ngikutin pesona dunia ini. Kok gak mau ikut Yesus sih? Kok susah banget? Padahal kan ikut Yesus gampang. Karena apa? Bukan aku lagi yang melakukannya, semuanya Dia kok. Setan yang bikin kita ribet, Tuhan tuh bikin kita simple. Setan yang bikin kita susah, Tuhan mau kita enak. Tuh setan yang bikin kita miskin, susah terus, menderita terus. Sehingga apa? Kita gak nyambung dengan Tuhan. Apa kekurangan kok? Sakit-sakitan kok? Tapi Tuhan mau apa? Datang beri kelimpahan buat kita. Tuhan mau kita persembahkan tubuh kita. Tubuh yang terbaik juga buat Tuhan. Betul kan? Kekasih kita. Karena tubuh kita tempat tinggal Roh Kudus kok. Tempat tinggal Tuhan Yesus kok. Hidupmu yang sia-sia, yang kamu apa? Warisi dari nenek moyangmu. Coba gimana kita bisa nembusnya? Saya aja selama saya hidup saya belum pernah lihat kedua kakek saya, alias kakek saya udah meninggal dunia dulu. Salah satu nenek juga dari papa saya juga nggak lihat. Saya cuma lihat nenek dari mama yang ngasuh saya sampai gede gitu loh. Jadi saya lebih sayang nenek daripada mama. Karena kan roh penolakan itu. Saya cucu spesialnya dia gitu loh. Wow, tidur sama dia. Sampai SMA aja tidurnya sama nenek itu. Ya tapi saya udah putus hubungan batin, gak ada lagi gitu. Ya. Tuhan bilang apa? Itu bukan dengan barang yang fana Tuhan tebus kita. Bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20-nya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Keren gak? Karena kamu. Bilang karena siapa? Karena saya. Karena saya. Yesus mati. Makanya kita dalam Tuhan itu masih egois. Karena Yesus mati hanya untuk saya. Sifat kita masih begitu. Kalau saudara gak seperti itu, mudah kita ditipu setan. Mudah. Itu gak? Satu kali seseorang di persekutuan dia menceritakan tentang mimpi-mimpi buruk yang dia alami. Kadang dia suka ngigo. Nah, kalau ngigonya itu nyata gitu loh. Jadi kalau dia ngigonya mukul, pasangan yang dipukul, pak gitu loh. Kan gak enak banget kan. Jadi kalau ini pak gitu, pasangannya kan apa-apaan nih. Ya, pernah ditampar pasangan? Dia lagi ngigo, tapi ada actionnya gitu, ada manifestasinya gitu. Kan gak enak. Tidurnya gak pernah nyenyak, mimpi terus. Sampai dibawa mimpi ke orang-orang mati. Saudaranya yang sudah mati lah, orang tua yang sudah mati lah. Ya, saudara jangan pikir, wah cuman itu bunga tidur Pak. Jangan. Kalau saudara sampai dibawa terus mimpi-mimpi orang yang sudah mati, saudara, tanya aja sama Tuhan, apa sih Tuhan maunya? Ya, apa Tuhan mau kita berurusan dengan orang itu atau untuk mengabarkan kabar baik buat dia? Dia minta tolong karena roh orang mati sama roh orang hidup itu sama. Hanya beda casing aja, kita masih punya casing ini. Rohnya sama. Kalau dia belum diselamatkan, dia belum ketemu dengan Yesus. Kalau Tuhan kasih mimpi itu, ayo bertindak. Kabarkan kabar baik buat dia. Kabarkan, dia juga butuh. Saudara, banyak ayat-ayat yang kalau kita mau buka tentang itu. Cuman kan kita nih ditutupin konsep rohani tadi. Gak ada urusannya dengan orang mati gitu. Ya, saudara. Ya udah kita ngobrol, cuma ngobrol-ngobrol itu pun detik-detik.
Udah mau selesai kita persekutuan. Unik kan? Saya tanya ya, emang, aduh bingung Pak. Ya udah, ngomonglah mulai dari kebingunganmu. Jadi kalau mau ngomong bingung, mulailah dari kebingunganmu. Yang penting ngomong aja gitu. Tapi waktu dia ngomong, Tuhan nyatakan. Ya, ternyata di perkara rohnya apa itu? Dia dari satu kota di Jawa, ya, roh kota itu yang menguasai dia. Jadi roh kota itu yang menguasai dia gitu. Yang membuat dia mimpi-mimpi buruk, yang membuat dia bisa ngigau begitu, sehingga tidurnya itu enggak enak. Kalau tidur enggak, saudara tidur itu kan mesti deep sleep ya, tidur tuh mesti nyenyak gitu, bukan lamanya loh, bukan. Saudara tidur mungkin cuma 5 jam, 6 jam, tapi nyenyak, bangunnya enak. Ya waktu bangun tuh mesti tahu, oh ini tidurnya berapa, 10 jam, bangun capek. Bangun masih ngantuk, apalagi lagi hujan Pak, enak. Ya, jangan. Udah, saya bilang udah akui, perkatakan, confess-kan gitu ya. Nah setelah dia confess, ya saya tergerak untuk nambahin lagi gitu loh. Ya untuk darah Yesus melepaskan dia dari roh teritorial kota yang dia tinggalkan itu. Udah beberapa hari kemudian Ruth tanya ke istrinya, gimana? Puji Tuhan, sejak malam itu mulai dia confess tuh tidurnya nyenyak dan tidak ada mimpi lagi. Kan simple. Ya, Bapak Ibu jangan terima, wah enak Pak mimpi terus, mana enak? Enggak enak. Kecuali Tuhan kasih karunia memang karunia mimpi yang dari Tuhan. Tapi kalau tiap kali mimpi, terus apalagi mimpinya dikejar setan terus, waduh capek gitu kan. Itu kan perkara roh. Ya, jelas ya. Jadi ini penting kita sadari. Ya. Karena Tuhan udah apa? Kamu telah ditebus. Jadi kita jangan terima lagi ada roh miskin dalam diri kita. Jangan terima lagi ada sakit penyakit dalam diri kita. Jangan. Aku sudah ditebus. Ditebus dengan apa? Dengan darah yang mahal itu apa? Darah Kristus. Maka saudara cukup setetes darah Yesus kalau menyentuh hati kita. Merdeka kita. Lepas semua. Lepas, gak ada hal-hal yang mengerikan atau apa itu, gak ada kok. Ya kita dengar sehari dia. Salomo silakan maju ke depan Salomo. Ya spontan aja nih langsung. Ya cerita singkat ya. Kemarin di persekutuan apa yang dialami ya. Shalom semua. Di persekutuan semalam kemarin itu, hari Jumat, di mana di dalam kehidupan saya itu masih ada satu yang belum saya ceritakan sih. Selama persekutuan udah ikut lama, ada satu mimpi di mana saya itu seperti di lorong masuk ke gua dan sempit guanya itu. Kecil sekali. Saya berusaha keluar dari lorong yang sempit gua itu. Sehingga perasaan di dalam gua itu saya seperti kehabisan nafas. Nggak ada udara lah. Karena di dalam gua seperti itu. Nah, di dalam kehidupan saya nyatanya tuh terjadi. Kayak seperti saya dibelikan istri sama kaos ya. Kaosnya itu, lehernya itu pas banget di sini. Ngepres lah, padahal ukurannya ya udah L atau XL gitu, tapi tetap ngepres. Nah itu membuat saya nggak nyaman, seperti saya nggak bisa nafas, kehabisan nafas, kecekek gitu. Terus ketika saya lagi misalnya rebahan, tiduran, main sama anak-anak dulu masih kecil ya, sampai sekarang ini juga berasa, ketika anak saya seperti kayak mau nutupin dengan selimut gitu, sampai dari kaki sampai kepala, itu saya nggak nyaman. Saya langsung tiba-tiba berontak gitu. Berontaknya bukan dengan pelan-pelan, kasar gitu. Kasar gitu, saya nggak jangan apa gitu, enggak. Saya langsung berontak dengan kasar gitu. Itu yang membuat saya mimpi itu terus masih saya kayak dihantui terus gitu. Itu kan kalau menurut saya itu tipuan setan.
membuat saya tuh nggak nyaman, nggak bisa menikmati gitu dalam kehidupan pribadi saya, dalam hal apapun gitu. Jadi membuat saya ada ketakutan-ketakutan yang membuat saya itu bisa mati. Dan juga saya ngalamin waktu nginep di hotel itu saya juga mau tenggelam gitu kan. Berenang nggak bisa, tapi naik ada papan seluncur itu saya pegangan. Tapi ketika masuk ke tempat yang dalam, karena kaki saya nggak nyampe, akhirnya saya panik. Saya mau tenggelam. Tapi dari situ mau teriak pun juga nggak bisa teriak. Akhirnya sama anak saya yang besar, dia tarik tangannya. Dia bisa ngambang, pegang pinggiran kolam, akhirnya pegang tangan saya ketarik gitu. Nah itu juga membuat saya kok di dalam kehidupan saya mimpi itu dalam kenyataannya ada gitu. Membuat saya kejepit gitu, nggak bisa nafas. Nah membuat saya itu jadi cenderung dibawa untuk dalam hal yang ya untuk kematian itu. Dan kemarin pun juga waktu cabut gigi, nah, itu jantung tuh bener-bener berdetak, tak gitu. Nggak ada, padahal kalau dalam hal apapun saya berani gitu. Dari kecil sampai sekarang ya apapun saya kerjakan saya berani gitu. Tapi ketika udah ada sesuatu yang membuat jiwa saya terancam, nyawa saya terancam, nggak bisa nafas, itu membuat saya jadi ketakutan, bener-bener merasa nggak nyaman gitu. Padahal dicabut dokter gigi kan udah banyak orang, nggak apa-apa, tapi kenapa hal yang membuat saya takut itu kehilangan nyawa saya gitu, nggak bisa hidup lagi, takut terjadi kenapa-napa gitu. Nah itulah yang membuat saya nggak bebas menikmati hidup saya ini, nggak merdeka gitu. Nah di persekutuan itu saya dinyatakan ya ada seorang anak kecil roh yang bermain dengan saya. Nah dia bermain dengan plastik, jadi itu selalu nutupin saya, ditutup dengan plastik itu muka kepala saya. Jadi sehingga ya nggak bisa nafas. Nah dari situlah saya cerita, saya ngomongin aja lah apa yang terjadi dalam kehidupan saya yang saya juga nggak tahu, nggak berasa kok tiba-tiba ada seperti itu saya ngalamin. Ya akhirnya saya ngomong itu dengan cerita itu ya Tuhan bukakan lebih dalam lagi di dalam batin saya, di dalam jiwa saya, di dalam lahiriah saya. Ya Tuhan akan bongkarlah semuanya apa yang tersembunyi itu. Dan penipu-penipu itu akhirnya ya keluar ketika saya confess, saya cerita, ya terus dikasih ya ayat firman Tuhan bahwa Tuhan nggak kasih roh ketakutan, tapi roh yang memerdekakan saya gitu. Nah itulah yang saya alami dan saya amini, dan di dalam doa itu pun juga saya diberikan bahwa saya ini dapatkan nafas Allah. Itulah yang membuat saya, oh iya ya, setan terus menipu saya dengan nggak bisa nafas, kecekek atau apapun gitu yang membuat terhimpit saya. Ya ternyata ketika didoakan itu ternyata saya ditipu oleh setan itu. Dan akhirnya ya saya merdeka. Saya nggak mau dihantui dengan yang penipu-penipu itu yang membuat saya terhimpit, nggak nyaman gitu dengan kaos yang tercekek atau tidur dengan selimut yang tertutup sampai kepala, membuat saya nggak nyaman. Ternyata ya hidup saya ini ya dari nafas Allah yang Tuhan kasih. Itu aja sih kesaksian saya. Kasih. Ya terima kasih Salomo. Ya kan baru cerita saudara, masalahnya kan sudah ikut bertahun-tahun baru cerita, tapi ya nggak apa-apa. Hidup kita tuh terus. Saudara jangan putus asa pokoknya. Kok saya masih begini terus ya? Yang penting ngomongin. Kalau nggak dia ngomongin dia kan nggak bisa. Banyak orang kalau diem semuanya simpan sendiri susah mengalami Tuhan. Susah. Tapi orang yang ngomong, inilah keberadaan saya. Udah nanti Tuhan yang nyatakan. Itu kan karunia roh. Karunia roh itu kan data dari surga yang Tuhan nyatakan. Saya nggak kenal kan masa kecilnya dilihat ada. Karena Salomo ini senang sendiri. Ya.
Saudara, banyak Tuhan bereskan dia, ya. Ini udah punya istri, udah punya anak aja, ya. Kalau istri sama anak-anaknya pergi, dia senang sendiri di rumah. Pelariannya apa? Kerja sana, kerja sini, kerja sana, kerja sini gitu. Bagus kan? Kalau orang dunia bilang, wah ini suami sejati. 1, 2, 3. Ini baru pria sejati, keren. Anak, istri disuruh pergi, dia kerja terus. Tapi justru itu menipu dia. Roh kesendirian itu loh, ternyata Tuhan bawa saudara di masa kecilnya. Karena dia sering sendiri gitu ya, setannya nyusup saudara, ya yang manifestasi seperti anak kecil juga, yang kalau main dengan dia, jadi dia bukan sendiri kan, tapi ada setan yang nutup kepala dia dengan plastik. Terbawa sampai saat ini, di usia gocap, di usia 50-an. Coba kalau nggak omongin, terus kan, takut kematian, anaknya mau ajak main, bisa digebuk anaknya. Bisa dong, daripada gua mati sesak napas, pada anaknya mau ajak main, istri mau ajak main gitu, ajak bercanda, tapi kan nggak bisa. Lihat. Ketika kita ngomong-ngomongin, saudara, ya enak, lepas, bebas apapun, saudara. Saya nggak tahu ini, justru kalau kita nggak tahu kita perlu bantuan. Bantuan saudara kita, ini kan kita satu keluarga. Kita dengan anggota-anggota tubuh Kristus. Kita saling membutuhkan untuk apa? Untuk kita terus bisa pas dengan Tuhan. Saya juga butuh Bapak Ibu kok. Saya butuh teman-teman yang berkarunia, saya bilang lihat saya ini apa. Ya lihat, ngomong aja. Ya. Kadang-kadang dia cuma lihat hal lahiriahnya, saya sampaikan, jangan masuk lebih dalam lagi. Kamu kalau lihat hal lahiriahnya atau dengar cerita dari orang, baru kamu dapat kesimpulan, jangan, itu sudah campur nanti gitu. Ya, saya kalau dengar sekarang, saya nggak dengar ceritanya A sampai Z gitu loh, enggak. Tapi Tuhan nyatakan apa? Hikmatnya yang bekerja kan nanti kata. Udah, saudara mesti belajar terbuka, Tuhan nyatakan. Kenapa? Sudah kamu ditebus, sudah selesai. Kok sudah selesai, sudah ditebus, hidup kita cuma segini aja. Bilang dong, rugi dong. Bilang kiri kanan, rugi dong. Rugi dong. Tuhan sudah kasih kok segala kekayaannya. Ya, kekayaan rohaninya Tuhan kasih buat kita. Kok kita belum nikmati? Tapi ingat, jangan putus asa. Terus aja. Terus aja. Ya, kalau minggu depan ini persekutuan kita hari Minggu. Jadi kadang-kadang ganti, ada hari Jumat malam, kadang-kadang hari Minggu ya. Bapak Ibu dari pengumuman silakan ya, yang merasa aku butuh Engkau Tuhan, aku nggak mau hidupku seperti ini aja, aku nggak mau ya, bebaskan Tuhan, melepaskan kita. Karena apa? Tuhan bilang sudah selesai. Amin. Saya mau mengajak kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Teman-teman yang di live streaming silakan siapkan, kita mau menikmati tubuh dan darah Yesus. Kita mau bersekutu dengan Tuhan Yesus sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Ya, nanti saya minta Sis Mesra, Sis Yanti, Machen sama Iren. Silakan. Bro Yohanes boleh bantu bagiin. Nanti 2 dari belakang, 2 dari depan ya. Kita mau katakan kepada Tuhan, bukan dengan barang fana Tuhan membayar dosa, tapi akui dengan darahnya yang mahal, karena Dia mencintai aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku.
Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan kembali, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, darah yang tidak bernoda, tidak bercela, darah yang sudah memerdekakan kita, darah yang sudah membebaskan kita dari kutuk-kutuk keturunan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Baik, mari kita bagi-bagi bersama-sama yuk. Dan pengorbananmu, katakan ku telah mati. Dan tinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Katakan hidup ini Tuhan. Aku mati, Tuhan Yesus yang hidup. Bukan aku lagi yang hidup Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari katakan bersama-sama. Saya percaya Tuhan Yesus, roti dan anggur yang ada di tanganku ini benar-benar adalah darah-Mu dan daging-Mu yang menjadi makanan dan minuman bagiku. Sehingga aku bersatu dengan Kristus. Kristus di dalam aku di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu sudah menebus aku dari cara hidup yang sia-sia yang aku wariskan dari nenek moyangku. Semuanya sudah ditebus dari perjanjian-perjanjian darah dengan kuasa kegelapan, dari penyembahan-penyembahan berhala, dari kepercayaan-kepercayaan lama. Aku sudah ditebus. Aku menikmati kemerdekaan, kemenangan, kesembuhan, kelimpahan di dalam Kristus. Sebab Kristuslah pribadi berkat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau minum darah-Mu dan makan daging-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nikmati tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersyukur saudara. Masing-masing bersyukur dari hati.
Terima kasih Tuhan, sadarkan kami pagi ini. Aku sudah ditebus. Tidak ada lagi warisan-warisan nenek moyang yang melekat dalam hidupku. Tidak ada lagi kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari keturunan yang atas-atasku. Tidak ada lagi. Kutuk penyakit tidak ada lagi. Kutuk kematian muda tidak ada lagi. Kutuk-kutuk penyembahan berhala tidak ada lagi. Kutuk-kutuk perzinahan tidak ada lagi. Kutuk-kutuk apapun sudah tidak ada lagi. Aku hidup dalam sang berkat pribadi Yesus yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikaralamu. Hurapasyakata kalamati. Hilamasyakita lapataka lamayasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang sanggup membebaskan aku. Hanya Engkau satu-satunya sang kebenaran itu yang melakukannya dalam hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur, syukur. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari tenangkan batinmu. Dengarlah sang kebenaran itu yang berbicara di dalam batinmu, di hatimu masing-masing. Silakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mau tanya, ya kita mau terus mengobarkan karunia-karunia orang ada dalam diri kita. Bapak Ibu tadi dari awal ibadah atau tadi waktu kita perjamuan, waktu kita berdiam sejenak, ada yang dapat sesuatu enggak? Apa-apa, ada enggak? Dapat penglihatan, pesan Tuhan buat kita semua ada? Ya. Karena kita urusannya perkara roh. Jadi apa sih yang Tuhan nyatakan di dalam rohnya buat kita? Kita mau sambut sama-sama, kita mau nikmati sama-sama. Belum ada? Oke, ya. Gak apa-apa ya. Kalau nanti mungkin ada bisa langsung WA saya boleh. Gak apa-apa ya. Ini saya dapat pesan Tuhannya gini. Ya, kita bukan soal benar atau salahnya, kita berani menyatakan aja. Nanti Tuhan yang mengerjakan itu semua. Ya, saya serahkan kepada Bro Yunus. Shalom Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Akan diadakan baptisan air bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mengikuti baptisan air, bisa daftar di nomor WA yang sudah tercantum. Baptisan akan diadakan pada hari Minggu 16 Februari jam 11 siang. Persekutuan dirubah sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan sama Pak Abed di hari Minggu ya, 16 Februari jam 11 siang setelah ibadah yang kedua di ruang Galatia. Ayo Bapak Ibu ambil bagian. Rugi dong? Ini khusus untuk pelayan-pelayan yang terlibat di dalam multimedia, akan diadakan pertemuan wajib hadir Kamis 20 Februari jam 7 malam. Ya, berikutnya. Dan ini undangan untuk kita semua bagi Bapak Ibu yang mau terlibat di dalam pelayanan multimedia, baik itu LCD,
lighting, kameramen, live streaming atau sound, silakan segera mendaftar. Ya, udah, terima kasih. Selamat pulang. Oh, ada. Tadi yang Pak Abed bilang itu ketika kita disuruh duduk dan merenungkan sampai ke batin, Tuhan perlihatkan bahwa banyak di antara kita ini, ya, ketika tertunduk itu semua kelihatan gelap semua, nggak ada cahayanya sedikit pun. Nah, Tuhan mau ya kita terbuka hati kita untuk menerima cahaya itu. Karena masih banyak semua di antara kita ini diliputi kegelapan semua. Ketika Tuhan mau buka hati kita, terang itu ada. Terang itu akan bersinar. Apapun di dalam kehidupan kita, masa lalu kita yang kita tidak tahu, apalagi yang diwarisi oleh nenek moyang kita tidak tahu. Tapi Tuhan mau saat ini untuk dibongkar semuanya. Bukan secara lahir ya, secara roh, secara batin. Itu terpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun itu. Nah, di dalam merenungan itu ya Tuhan perlihatkan bahwa ketika kita menunduk itu semuanya gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun. Di mana Tuhan Yesus saat ini mau masuk ke dalam kita, ke dalam batin, ke dalam roh dengan terangnya, dengan cahayanya, dengan cintanya. Dia mau untuk kita sambut itu di dalam batin kita. Bagaimanapun caranya, ya kita tidak tahu. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Itu aja sih yang Tuhan pesankan. Makasih. Ya, ini namanya pernyataan roh Bapak Ibu ya. Karunia roh, informasi data secara roh ya. Sikap hati kita, saya nggak ngerti Pak. Saya nggak ngerti apa yang disampaikan dari Salomo. Nggak apa-apa. Yang penting kita buka hati. Tuhan, kalau Tuhan nyatakan masih gelap dalam hatiku, aku mau buka hati Tuhan. Biar terang itu masuk, menyinari. Dia yang akan bersinar dalam hidup saya. Amin. Selamat pulang. Tuhan berkati kita semua. Amin.